Villa di tengah kabut. Kabut pagi menebal di atas Bukit Andana, menutupi jalan berliku menuju sebuah villa besar bergaya kolonial. Di kejauhan, sirine polisi meraung pelan, bergema di antara pepohonan pinus. Detektif Adrian Wiratama turun dari mobil hitamnya, jas panjangnya berayun ditiup angin dingin. Tatapannya tajam, menelusuri bangunan tua di hadapannya, Villa Santoso, milik keluarga konglomerat yang dikenal dermawan namun penuh rahasia. Di depan pintu, Inspektur Randy sudah menunggunya. "Kau datang juga, Adrian," ujarnya singkat. Adrian hanya mengangguk. "Kau bilang korban adalah Clara Santoso?" Randy menghela napas. "Ya. Ditemukan tadi subuh. Luka di dada cukup dalam. Dan, liontinnya hilang." Mereka masuk ke dalam. Ruang makan besar itu sunyi, hanya diterangi cahaya remang dari lampu gantung kristal yang berayun pelan. Di lantai marmer, Clara Santoso terbaring kaku, mengenakan gaun tidur putih, noda darah di bagian dada masih segar. Di dekatnya, pecahan gelas dan piring berserakan. Di dinding, sebuah jam antik berhenti tepat pukul 00.37. Adrian berjongkok, memeriksa luka tusukan di dada korban. Ia memperhatikan bekas rantai di leher, jelas sesuatu telah direnggut dengan paksa. "Liontin itu penting?" tanyanya lirih. Randy menjawab, "Menurut keluarga, itu perhiasan pusaka. Simbol warisan keluarga Santoso." Adrian berdiri, menatap sekeliling. Di ujung ruangan, 3 orang duduk dengan wajah tegang. Lila, pelayan muda dengan mata sembab. Daniel Santoso, anak tunggal Clara, pengusaha muda yang terlihat gugup. Marina, adik kandung korban, berdandan rapi tapi wajahnya pucat pasi. "Siapa yang pertama menemukan jasadnya?" tanya Adrian. Lila mengangkat tangan dengan gemetar. Saya, Pak." "Saya dengar suara kaca pecah dari dapur saat saya datang." "Nyonya sudah begitu." Adrian menatapnya lama, lalu berpaling ke Daniel. "Kau di mana jam 12:30 pagi?" Daniel menarik napas panjang. "Saya baru tiba dari perjalanan bisnis. Ada CCTV, tapi entah kenapa mati semalam." Marina menyela cepat, "Kau menuduh adikku? Jangan konyol." Adrian diam sejenak. Matanya mengamati meja makan. Ada 2 gelas anggur, 1 masih penuh, 1 kosong. Clara tidak minum sendirian, gumamnya. Ia berjalan ke arah jendela yang terbuka sebagian. Tirai sutra berkibar lembut. Di bawah balkon, jejak sepatu samar terlihat di tanah basah. Adrian berjongkok, mengukur jejak itu dengan pandangan mata. Terlalu kecil untuk pria dewasa, tapi bukan jejak wanita juga. Seolah milik seseorang yang berusaha menapaki tanah tanpa meninggalkan banyak bekas. Dari kejauhan, guntur terdengar pelan. Kabut makin menebal. "Semua orang di villa ini jangan pergi kemanapun," ucap Adrian datar. "Malam ini, kita akan mencari tahu siapa yang menyembunyikan darah di balik liontin itu." Lila menunduk, menahan tangis. Marina memalingkan wajah. Daniel menggenggam tangan, gemetar. Adrian menatap kembali jasad Clara. Di atas lantai, tak jauh dari tangan korban, sebuah benda kecil berkilau tertutup darah, potongan rantai perak. Ia memungutnya, mengamatinya di bawah cahaya lampu. "Liontin itu tidak sekadar perhiasan," bisiknya pelan. Hening menelan ruangan. Jam tua berdetak kembali. Tik-tak, tik-tak. Seolah menandai dimulainya permainan baru di dalam villa yang kini menyimpan lebih banyak rahasia daripada kebenaran. Saksi yang menangis. Pagi belum sepenuhnya datang. Villa Santoso masih diselimuti kabut tebal, dan sinar matahari hanya menembus samar jendela kaca yang berembun. Detektif Adrian Wiratama duduk di ruang tamu besar, secangkir kopi hitam di meja kecil di depannya. Di hadapannya, Lila, pelayan muda yang tadi malam menemukan jasad Clara Santoso, duduk dengan wajah pucat dan mata sembab. "Tenangkan dirimu," ucap Adrian pelan. "Aku hanya ingin mendengar apa yang kamu lihat." Lila menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Saya tidak bermaksud ikut campur, Pak. Tapi semalam saya mendengar suara seperti orang berdebat di ruang makan." Nyonya Clara terdengar marah. "Jam berapa?" "Sekitar jam 12 lewat sedikit. Saya masih di dapur, membereskan peralatan makan." Adrian mengangguk.
Ia mencatat di buku kecilnya dengan tulisan rapi. Kau melihat siapa lawan bicaranya? Lila ragu. Ia menggigit bibir. Saya tidak yakin, Pak. Tapi saya sempat lihat bayangan seseorang lewat di koridor menuju balkon. Tubuhnya tinggi seperti laki-laki. Apakah Daniel? Lila menggeleng cepat. Tidak, Pak. Tuan Daniel baru datang lebih malam. Saya sempat membukakan pintu untuknya sekitar jam 1 lewat. Adrian berhenti menulis. Kau yakin dengan waktunya? Ya, Pak. Saya ingat karena jam di dapur menunjukkan pukul 1.10. Detektif itu menatap Lila lama. Berarti ada seseorang di ruang makan bersama Clara sebelum jam itu. Lila mengangguk pelan. Saya takut, Pak. Setelah mendengar suara kaca pecah, saya lari ke ruang makan dan menemukan Nyonya sudah tak bergerak. Suara angin di luar membuat tirai berdesir pelan. Adrian berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap halaman villa yang basah oleh embun. Ia memutar pikirannya cepat. Ada jeda waktu antara pukul 00.30 hingga pukul 1.10, di mana pembunuhan kemungkinan terjadi. CCTV mati, dan hanya jejak sepatu kecil yang ditemukan di bawah balkon. Randy, yang sejak tadi berdiri di pintu, ikut bicara. Kami sudah memeriksa semua pintu dan jendela. Tak ada tanda perlawanan. Jadi pelaku kemungkinan orang dalam. Adrian mengangguk. Ia memandang Lila lagi. Siapa saja yang tinggal di villa ini selain kalian bertiga? Selain Nyonya, ada Tuan Daniel dan Nyonya Marina. Kadang Pak Dimas, pengawal pribadi, tapi semalam dia izin pulang karena ibunya sakit. Adrian menyipitkan mata. Jadi hanya 4 orang di dalam villa malam itu. Namun ada 2 gelas anggur di meja. Artinya, seseorang di luar daftar ini datang menemui korban. Lila tampak ragu-ragu, lalu berbisik lirih, saya pernah lihat seseorang datang diam-diam, Pak. Lelaki berjas abu-abu. 2 hari lalu. Nyonya Clara menyuruh saya tidak bicara pada siapapun. Siapa dia? Saya tidak tahu namanya. Tapi dia membawa kotak kecil dan berbicara di ruang tamu sampai larut. Adrian berpaling cepat ke arah Randy. Periksa daftar tamu 2 hari terakhir, termasuk kamera depan sebelum CCTV mati. Baik, jawab Randy, lalu pergi. Kini tinggal Adrian dan Lila. Detektif itu mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Lila, kau tahu tentang liontin yang hilang? Lila menatap bingung. Liontin itu selalu dipakai Nyonya. Ia bilang, itu peninggalan suaminya. Katanya, kalau liontin itu hilang sesuatu buruk akan terjadi pada keluarga ini. Adrian mencatat setiap kata. Apakah ada orang lain yang tahu tempat ia menyimpannya ketika tidak dipakai? Lila berpikir sejenak. Kadang Nyonya melepasnya saat mandi. Biasanya disimpan di laci kamar, tapi semalam tidak ada di sana. Adrian menatap lantai, berpikir. Tidak ada tanda pencurian paksa. Tidak ada uang atau barang lain yang hilang. Artinya, liontin itu menjadi satu-satunya tujuan pelaku. Motif bukan amarah, tapi sesuatu yang disembunyikan di balik benda itu. Dari ruang sebelah, terdengar suara langkah kaki. Daniel Santoso muncul, wajahnya letih tapi tetap dingin. Berapa lama lagi kalian akan menanyai pelayan saya? Ujarnya kesal. Adrian menatapnya tanpa ekspresi. Sampai aku menemukan alasan kenapa ibumu mati, Daniel. Daniel menahan napas. Tatapannya tajam. Kau pikir aku pelakunya? Belum, jawab Adrian datar. Tapi kau punya banyak alasan untuk tidak jujur. Daniel hendak bicara, tapi Adrian berdiri dan berjalan pelan ke arahnya. Aku ingin lihat kamarmu. Sekarang. Ruang Daniel terletak di lantai 2, berdampingan dengan kamar mendiang Clara. Semuanya tertata rapi, terlalu rapi. Tidak ada pakaian tercecer, tidak ada barang pribadi mencolok. Tapi di meja kerja, Adrian menemukan lembar nota perhiasan dari butik di Jakarta, mencatat pembelian liontin perak antik, bentuk mawar berdarah. Adrian mengangkat alis. Menarik. Kau membeli liontin yang sama? Daniel tampak kaget. Itu hanya replika, pesanan untuk ulang tahun ibu. Aku tidak sempat memberikannya. Replika, ulang Adrian, menatapnya lurus.
Tapi replika itu hilang juga? Daniel tak menjawab. Adrian menatap kembali catatan waktunya, lalu ke arah jendela. Lila, panggilnya pelan. Di dapur semalam, kau dengar suara langkah di koridor belakang? Lila berpikir, lalu mengangguk. Ya, saya sempat dengar tapi pelan sekali. Seperti orang berjalan tanpa sepatu. Adrian mengangguk pelan. Semua mulai membentuk pola. Ia menatap jam tangannya. Pukul 7.45 pagi. Baik. Kita kumpulkan semua orang di ruang makan. Aku ingin dengar versi masing-masing tentang apa yang terjadi malam itu. Sebelum meninggalkan kamar, Adrian menatap kembali nota liontin di meja Daniel, lalu berkata tanpa menoleh. Setiap kebohongan selalu meninggalkan jejak kecil. Kadang, bukan di darah tapi di logika. Suara langkahnya bergema menuruni tangga. Kabut di luar perlahan menipis, tapi di dalam villa itu, kebenaran masih sepekat malam. Liontin yang hilang. Ruang makan Villa Santoso kini berubah menjadi ruang interogasi tak resmi. Di atas meja marmer yang semalam berlumuran darah, kini hanya tersisa sisa garis kapur dan aroma alkohol pembersih. Detektif Adrian Wiratama berdiri di ujung ruangan, menatap 3 orang di hadapannya, Daniel Santoso, Marina, dan Lila. Ketiganya duduk dalam diam, masing-masing menyimpan ketegangan yang nyaris bisa dirasakan di udara. Baik, ucap Adrian datar, membuka buku catatannya. Kita mulai dengan fakta. Ia menatap Daniel terlebih dulu. Kau mengatakan datang jam 1:10 malam, benar? Daniel mengangguk. Ya. Lila bisa membuktikannya. Adrian menoleh ke Lila. Benar, Pak, jawab Lila pelan. Saya sendiri yang bukakan pintu. Adrian mengangguk singkat. Baik. Tapi pembunuhan terjadi sebelum itu. Sekitar pukul 00.30-00.45. Ia berjalan ke arah foto besar di dinding, potret keluarga Santoso. Wajah Clara di tengah tersenyum tipis, sementara Daniel dan Marina berdiri di sisi kanan dan kiri. Di leher Clara, liontin perak berbentuk mawar tampak jelas berkilau. Adrian menunjuk foto itu. Liontin ini sudah diwariskan sejak kapan? Marina menjawab pelan, itu peninggalan almarhum ayah kami. Liontin perak murni, katanya simbol kejujuran dan pengikat warisan keluarga. Menarik, ujar Adrian sambil menulis sesuatu. Artinya, benda itu punya nilai simbolik, bukan sekadar perhiasan. Ia membuka kotak kecil dari saku jasnya, di dalamnya terdapat potongan rantai perak yang ditemukan di dekat jasad Clara. Bagian ini, katanya sambil memperlihatkannya pada mereka, adalah pecahan dari liontin itu. Rantai terputus dengan paksa, bukan karena usia logam. Pelaku merenggutnya langsung dari leher korban. Daniel menunduk. Marina menatap tanpa suara. Adrian berjalan perlahan di sekitar meja. Aku perhatikan satu hal di meja semalam ada 2 gelas anggur, tapi hanya satu yang diminum. Dalam pemeriksaan laboratorium, ditemukan sidik jari Clara di salah satu gelas, dan sidik jari seseorang di gelas kedua, tapi bukan kalian bertiga. Ia menatap mereka satu persatu. Ada tamu keempat di villa ini semalam. Siapa? Marina menggertakkan gigi. Aku sudah bilang, tidak ada orang lain. Adrian menatapnya lurus. Kalau begitu, mengapa pintu belakang terbuka sedikit dan ada jejak sepatu di bawah balkon? Marina terdiam. Lila menunduk lebih dalam. Adrian menghela napas pendek. Baik, kalau kalian tidak mau bicara, aku yang akan jelaskan. Ia menyalakan proyektor kecil di atas meja, menampilkan foto liontin dari file butik yang ia temukan di kamar Daniel. Liontin ini bukan sekadar aksesori. Lihat bagian belakangnya. Ia memperbesar gambar. Di sana tanpa ukiran angka-angka kecil, 8 Desember 97. Angka ini, lanjut Adrian, adalah tanggal kematian ayah kalian, Santoso Wijaya. Tapi setelah aku periksa catatan lama, aku temukan hal menarik. Ayah kalian meninggal karena kecelakaan mobil, tapi tidak pernah ditemukan laporan lengkap. Kasusnya ditutup tanpa autopsi. Daniel mengangkat wajahnya, kaget. Apa maksudmu? Maksudku, kata Adrian tenang, liontin itu bukan sekadar simbol warisan. Itu adalah penyimpan rahasia. Di dalamnya ada microchip kecil, aku yakin menyimpan dokumen digital.
Mungkin catatan asli tentang kematian ayah kalian. Hening panjang menyelimuti ruangan. Akhirnya Marina berbicara, suaranya bergetar, kau tak tahu apa yang kau bicarakan. Itu cuma perhiasan. Adrian menatapnya tajam. Kau yakin? Karena aku sudah kirim bagian rantai ini ke lab forensik. Sisa logamnya mengandung residu bahan pelindung sirkuit elektronik. Marina membeku. Daniel terlihat bingung. Adrian melanjutkan dengan nada lebih tegas, artinya, seseorang berusaha merebut kembali data itu. Clara mungkin hendak membuka rahasia itu malam tadi, dan seseorang berusaha menghentikannya. Inspektur Randy masuk membawa map laporan. Adrian, hasil pemeriksaan awal sudah keluar. Di kuku korban ditemukan sisa kulit manusia, DNA-nya cocok dengan Marina Santoso. Semua mata tertuju padanya. Marina terpaku. Itu tidak benar, serunya panik. Aku memang sempat menahan tangannya karena dia marah-marah. Tapi aku tidak membunuhnya. Adrian tetap tenang. Kau bilang semalam tidak keluar kamar. Tapi kesaksian Lila bertentangan. Dia melihat bayangan seseorang lewat koridor menuju balkon. Tinggi tubuhnya sesuai denganmu. Marina memukul meja. Aku hanya ingin bicara dengannya. Kami bertengkar karena uang, bukan liontin. Uang? Adrian mengerutkan kening. Marina menangis. Dia ingin mengubah surat warisan. Semua aset akan jatuh ke Daniel. Aku marah. Aku tarik kalungnya tanpa sadar, lalu aku pergi. Aku tidak tahu dia mati. Ruangan menjadi tegang. Adrian menatapnya lama, lalu perlahan berkata, jadi liontin itu terlepas darinya saat kau menariknya? Marina mengangguk, terisak. Dan setelah itu, ada orang lain yang datang mengambil liontin itu dari lantai. Marina berhenti menangis, menatap Adrian bingung. Maksudmu? Ya, lanjut Adrian tenang. Kau tidak membunuhnya. Kau hanya meninggalkan korban dalam keadaan lemah. Pembunuhan terjadi beberapa menit setelah kau pergi. Dan pelaku sebenarnya mengambil liontin itu, mungkin orang yang tahu nilainya. Adrian menatap Daniel. Dan hanya satu orang yang tahu nilai sebenarnya dari liontin itu, orang yang memesannya ulang di butik, kau. Daniel menegang. Kau tidak punya bukti. Adrian berjalan mendekat, lalu meletakkan foto sidik jari dari gelas anggur. Sidik jari kedua ini milikmu, Daniel. Kau datang lebih awal dari jam 1. Kau bohong. Daniel diam. Napasnya berat. Sekarang katakan, desak Adrian. Kau ambil liontin itu, bukan? Apa yang kau sembunyikan? Daniel akhirnya menatap Adrian, matanya kosong. Aku tidak membunuhnya, ucapnya datar. Tapi aku memang datang lebih awal. Aku ingin bicara dengan ibu tentang dokumen lama ayah. Dia tahu aku mencari liontin itu. Untuk apa? Karena di dalamnya ada bukti kalau ayah tidak mati karena kecelakaan. Dia dibunuh. Dan salah satu dari kami terlibat. Adrian terpaku. Lila menutup mulutnya dengan tangan. Randy menghela napas pelan. Tampaknya permainan baru saja dimulai. Adrian menatap liontin di layar proyektor sekali lagi. Kalau begitu, katanya perlahan, kita tidak hanya mencari pembunuh Clara Santoso tapi juga pembunuh ayahnya. Kabut di luar villa mulai terangkat. Tapi bagi Adrian, awan gelap baru saja menggulung di atas keluarga Santoso, dan di balik kilaunya, liontin berdarah itu menyimpan kebenaran yang lebih tajam dari belati. Jejak di balik cermin. Udara pagi di Villa Santoso terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut yang tadi sempat menipis kini kembali turun, menutupi taman depan seperti tirai abu-abu. Di ruang kerja mendiang Clara Santoso, Detektif Adrian Wiratama berdiri di depan meja besar yang tertata rapi, terlalu rapi untuk ukuran seseorang yang meninggal mendadak. Tidak ada kertas tercecer. Tidak ada komputer pribadi. Hanya cermin besar di dinding dan satu kotak perhiasan kosong. Adrian menyalakan senter kecil dari saku jasnya, memeriksa meja. Korban menyembunyikan sesuatu, gumamnya. Pertanyaannya, di mana? Inspektur Randy masuk membawa laporan forensik. Kami sudah periksa seluruh kamar. Tidak ada chip, tidak ada liontin.
Tapi ditemukan sidik jari baru di gagang pintu belakang. Laki-laki, bukan Daniel. Adrian mengerutkan dahi. Siapa? Masih dalam pencocokan, jawab Randy. Detektif itu berpaling ke arah cermin besar di dinding. Ia menatap pantulannya, dirinya sendiri berdiri di antara buku-buku lama dan lemari perunggu. Lalu matanya menangkap sesuatu. Sebuah retakan kecil di sisi kanan bawah cermin, seolah pernah dilepas dan dipasang kembali. Adrian menepuk kaca perlahan, mendengar gema kosong di baliknya. Cermin ini tidak langsung menempel ke dinding, katanya pelan. Ia menarik pisau kecil dari saku, mencongkel sisi kayu bingkai. Sedikit debu berjatuhan. Randy mendekat. Jangan bilang. Klik. Sebuah mekanisme kecil berbunyi dari balik dinding. Cermin itu bergeser pelan ke samping, memperlihatkan ruang rahasia berukuran sempit di belakangnya. Lampu kecil otomatis menyala. Di dalam ruangan itu hanya ada satu meja besi, komputer tua, dan beberapa map usang. Debu menebal di mana-mana, tapi jelas ruangan ini pernah digunakan baru-baru ini. Adrian melangkah masuk. Di atas meja, ada foto hitam putih keluarga Santoso tahun 1997, dan di bawahnya, sebuah flash disk kecil bertanda cap perak berbentuk mawar. Simbol yang sama dengan liontin. Ia mengambil flash disk itu dengan hati-hati. Ini bukan kebetulan. Randy mendekat. Kau pikir ini isi liontin? Tidak, jawab Adrian. Ini duplikat cadangan. Clara menyembunyikan salinan data liontin di sini. Dia tahu hidupnya terancam. Adrian menyalakan komputer, sistemnya lambat dan kuno. Layar menyala menampilkan folder berjudul Project L08. Ia membuka file utama. Sebuah video muncul, rekaman lama, tanggal 8 Desember 1997. Dalam video itu terlihat Santoso Wijaya, ayah keluarga, duduk di ruang yang sama. Wajahnya serius, suara beratnya memenuhi ruangan. Jika kalian menonton ini, berarti aku sudah mati bukan karena kecelakaan. Liontin itu menyimpan data lengkap, kontrak rahasia dan rekening gelap perusahaan. Aku menemukan pengkhianatan dari dalam keluarga sendiri. Randy terdiam. Adrian mempercepat video. Di akhir rekaman, Santoso berkata, "Percayalah hanya pada orang yang tidak memakai nama Santoso." Video berhenti dengan suara langkah kaki dan hentakan keras sebelum layar menjadi gelap. Randy menatap Adrian. Pengkhianatan dari dalam keluarga. Jadi motifnya bukan sekadar warisan. Adrian mematikan komputer. Betul. Clara mungkin ingin membuka kebenaran ini, dan pelaku tidak ingin data itu muncul kembali. Ia berjalan mengitari ruangan, memeriksa rak buku di sisi kanan. Di antara buku-buku hukum dan ekonomi, ada satu buku dengan punggung miring. Adrian menariknya perlahan, dan terdengar klik halus lagi. Sebuah laci rahasia terbuka di bawah meja besi, berisi amplop bersegel merah dan surat tulisan tangan Clara. Adrian membuka amplop itu. Di dalamnya, tertulis, "Untuk Adrian Wiratama. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal. Jangan percayai siapapun yang mengaku bagian dari keluarga ini. Kunci kebenaran ada pada liontin, dan hanya sidik jari anakku yang bisa membukanya." Adrian menatap tulisan itu lama. Jadi Clara mengenalku, gumamnya. Dia tahu aku akan menyelidiki ini. Randy menatapnya heran. Kau pernah bertemu dengannya? Adrian mengangguk perlahan. 2 tahun lalu, saat aku menangani kasus hilangnya data perusahaan Santoso Group. Clara menghubungiku secara pribadi. Katanya, dia takut seseorang di keluarganya akan mengulang sejarah lama. Randy menyandarkan diri ke dinding. Daniel, Marina atau seseorang lain? Bisa jadi ketiganya, jawab Adrian. Tapi aku yakin ada pihak keempat, orang luar yang membantu menutupi jejak. Adrian mengambil flash disk itu, memasukkannya ke dalam kantong jas. Kita akan analisis isinya nanti di markas. Aku ingin lihat apakah datanya masih utuh. Ketika mereka keluar dari ruangan rahasia, Lila sudah menunggu di koridor. Wajahnya pucat. Pak Adrian, suaranya bergetar. Ada seseorang di luar pagar. Katanya dia teman lama Nyonya Clara membawa sesuatu yang katanya milik beliau. Adrian menatap Randy cepat. Suruh tunggu. Jangan biarkan pergi.
Lila mengangguk dan lari menuruni tangga. Adrian menarik napas dalam, menatap kembali cermin yang kini terbuka separuh. Clara meninggalkan ruang rahasia untuk dilihat seseorang. Tapi bukan polisi, dia menyiapkannya untukku. Randy menatapnya serius. Kau pikir permainan ini baru mulai? Adrian menatap luar jendela, di mana sosok asing berdiri di balik kabut, dia menatap ke arah villa. Ya, jawabnya pelan. Dan langkah berikutnya akan menumpahkan darah yang lebih banyak dari sekadar liontin. Pengakuan di tengah hujan. Langit di atas Bukit Andana tampak kelabu pekat sore itu. Hujan turun deras, membasahi halaman Villa Santoso dan menimbulkan riak di atas kolam kecil di depan teras. Detektif Adrian Wiratama berdiri di dekat jendela, memperhatikan sosok lelaki berjas abu-abu yang berdiri diam di luar pagar besi. Wajahnya samar tertutup payung hitam. Dia sudah menunggu sejak setengah jam lalu, kata Inspektur Randy, yang baru saja masuk sambil menutup payungnya. Katanya bernama Rama Suryawan. Mengaku pernah bekerja untuk keluarga Santoso. Adrian berbalik. Bawa dia masuk. Beberapa menit kemudian, lelaki itu duduk di kursi ruang tamu. Umurnya sekitar 50 tahun, raut wajah keras namun matanya tajam dan tenang. Air hujan masih menetes dari rambutnya ke lantai. Aku tidak datang untuk membuat masalah, katanya langsung. Aku datang untuk menepati janji pada almarhumah Clara. Adrian menatapnya lekat. Kau mengenal Clara? Rama mengangguk. Aku mantan kepala keamanan keluarga Santoso. Dulu, aku bekerja langsung untuk Santoso Wijaya, ayah Clara dan Marina. Setelah beliau meninggal, aku berhenti. Kenapa berhenti? Karena aku tahu terlalu banyak. Adrian tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar pria itu melanjutkan. 28 tahun lalu, ujar Rama, Santoso Group hampir runtuh karena kebocoran dana proyek energi. Santoso Wijaya menemukan bahwa uang perusahaan disalurkan ke rekening luar negeri oleh orang dalam. Ia hendak melaporkan, tapi malam sebelum rapat, mobilnya kecelakaan. Aku orang pertama yang datang ke lokasi. Dan Rama menatap lantai. Mobil terbakar. Tapi tubuh di dalamnya bukan Santoso Wijaya. Itu tubuh pengawalnya. Randy membeku. Jadi ayah mereka masih hidup waktu itu? Tidak lama, jawab Rama cepat. Dia diculik sesudah itu. Aku tahu karena aku temukan surat peringatan dari seseorang yang menandatangani dengan inisial MS. Adrian menatap Randy singkat. Marina Santoso. Rama mengangguk perlahan. Ya. Clara tahu kakaknya terlibat. Tapi ia tidak punya bukti. Itulah kenapa Santoso menciptakan liontin itu, untuk menyimpan dokumen asli, hasil audit dan nama pengkhianat. Dan Clara menyimpannya setelah ayahnya mati, kata Adrian pelan. Benar. Tapi ketika ia tahu seseorang sedang mencarinya lagi, dia menyalin data itu ke flash disk cadangan dan menghubungiku. Aku harus memberikannya padamu bila sesuatu terjadi padanya. Rama mengambil sesuatu dari saku jasnya, sebuah kunci logam kecil dengan ukiran mawar. Adrian mengambilnya perlahan. Ini kunci untuk membuka chip di dalam liontin asli, jelas Rama. Tanpa ini, file di dalamnya tidak bisa dibaca. Hening sejenak. Di luar, hujan menambah suara latar yang berat dan ritmis. Adrian berjalan ke arah jendela. Jadi Clara percaya aku bisa menyelesaikan ini. Tapi sekarang, liontin itu hilang. Rama menunduk. Aku tahu. Dan aku tahu siapa yang membawanya. Semua mata tertuju padanya. Siapa? Rama menarik napas panjang. Daniel Santoso. Randy menatap Adrian cepat, tapi Adrian hanya diam. Rama melanjutkan, semalam, sekitar pukul 1 pagi, aku datang ke belakang villa. Aku melihat Daniel keluar diam-diam lewat balkon, membawa sesuatu yang bersinar di tangannya. Aku memanggilnya, tapi dia berlari ke arah mobilnya. Aku tak bisa mengejar karena ada penjaga ronda yang lewat. Kenapa tidak melapor lebih cepat? Tanya Randy tajam. Karena aku ingin tahu dulu alasan dia melakukannya. Tapi ketika ku dengar Nyonya Clara ditemukan tewas, aku tahu aku sudah terlambat. Adrian menatap pria itu lama. Ada bukti lain? Rama mengangguk.
Ia membuka jasnya dan mengeluarkan foto hasil tangkapan kamera keamanan pribadi di dekat gerbang. Di dalamnya tampak jelas siluet Daniel memegang benda kecil di tangan. Rantai berkilau di bawah lampu taman. Waktu pengambilan, pukul 00.58, kata Rama pelan. Adrian menatap foto itu dalam diam. Hujan menetes di luar jendela, memantulkan bayangan lampu ke permukaan lantai. Semua kepingan mulai menyatu di pikirannya. Daniel datang lebih awal, berbohong soal jam kedatangan, terlibat dalam perebutan liontin, dan kini menghilang sejak pagi. Randy menatap jam tangannya. Kalau begitu, kita punya dua pilihan. Tangkap Daniel sebelum dia kabur, atau temukan liontin itu lebih dulu. Adrian menatap peta villa di meja. Tidak. Kita lakukan keduanya. Ia menatap Rama. Kau bilang liontin hanya bisa dibuka dengan sidik jari Daniel, benar? Rama mengangguk. Bagus. Artinya Daniel tidak akan menghancurkannya. Dia butuh membuka file di dalamnya. Dan satu-satunya tempat dengan perangkat pembaca lama adalah kantor pusat Santoso Group di kota. Adrian mengenakan jasnya kembali. Kita berangkat malam ini. Rama menatapnya ragu. Kau yakin? Kalau benar data itu berisi nama pengkhianat lama, maka yang membunuh Santoso Wijaya dan Clara bukan cuma keluarga, tapi orang-orang di luar sana yang masih punya kekuasaan. Adrian berhenti sejenak di depan pintu, menatap bayangan dirinya di kaca yang basah. Dalam pekerjaan ini, Rama, katanya datar, percaya itu kemewahan. Aku hanya punya bukti, dan kebenaran yang belum selesai. Petir menyambar di luar, menerangi wajahnya sesaat sebelum ia melangkah keluar ke tengah hujan. Randy dan Rama menyusul di belakang, menuruni anak tangga dengan langkah cepat. Di kejauhan, suara mesin mobil menyala. Lampu depan menerobos kabut, dan Villa Santoso perlahan tenggelam di balik hujan deras, meninggalkan bayangan rahasia yang belum selesai dipecahkan. Kebenaran yang terlambat. Pukul 22.45 malam itu, kota Bandar Laksana diguyur hujan deras. Lampu-lampu jalanan memantul di aspal basah, dan gedung tinggi Santoso Group Headquarters berdiri angkuh di tengah gelapnya malam. Detektif Adrian Wiratama berdiri di depan gedung itu, mengenakan mantel abu-abu panjang, tatapannya tajam menembus hujan. Di tangannya, ia menggenggam kunci logam kecil berbentuk mawar, kunci terakhir menuju kebenaran. Di sampingnya, Inspektur Randy sedang memeriksa senjata. Petugas patroli sudah di posisi belakang. Kalau Daniel benar ke sini, kita tutup semua akses keluar, katanya. Adrian hanya mengangguk. Jangan ganggu dulu sampai aku yakin. Mereka masuk melalui pintu utama. Gedung itu sepi, hanya suara generator dan tetesan air dari atap yang terdengar. Lampu koridor lantai 5 masih menyala, ruang data arsip lama, tempat penyimpanan server internal perusahaan. Adrian berjalan cepat ke arah sana, menyalakan senter kecil di tangannya. Di dalam ruang server, udara lembab bercampur debu dan aroma besi karat. Dan di tengah ruangan, Daniel Santoso berdiri membelakangi mereka, mengenakan jas basah, rambut acak, dan ekspresi kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Berhenti di situ, Daniel, suara Adrian datar tapi tegas. Daniel menoleh perlahan, matanya merah dan bengkak. Di tangannya, tergenggam liontin emas yang menjadi inti dari semua kekacauan ini. Aku tahu kau akan datang, katanya pelan. Seperti ayahku dulu, dia juga selalu ingin mengungkap semuanya. Berikan liontin itu, kata Adrian sambil melangkah maju. Daniel mundur satu langkah. Tidak sebelum aku tahu kebenaran. Ia mengarahkan liontin itu ke perangkat pemindai di meja server. Cahaya hijau menyala, mesin berderak, dan layar monitor menampilkan permintaan kunci otentikasi. Adrian menyerahkan kunci logam itu ke Daniel tanpa berkata apa-apa. Daniel menatapnya ragu. Kau percaya padaku? Aku percaya pada data, jawab Adrian. Masukkan kunci itu. Daniel memasukkan kunci kecil ke lubang di sisi liontin. Bunyi klik terdengar, dan layar menampilkan folder terenkripsi dengan label. S. Wijaya, Internal Audit Konfidensial. Hening sejenak sebelum file terbuka. Deretan nama dan transaksi muncul di layar, daftar aliran dana gelap, penggelapan, dan penyuapan proyek energi dari tahun 1996. Namun bukan itu yang membuat Adrian terpaku. Di kolom paling bawah, tertulis nama. Marina Santoso, Direktur Keuangan. Daniel Santoso, Operasional Cabang.
Daniel membeku. Tidak mungkin. Adrian menatap layar. Kau bagian dari ini, Daniel. Kau yang meneruskan jaringan lama ayahmu setelah ia mati. Tidak. Daniel berteriak, meninju meja. Aku hanya mengikuti perintah. Semua ini dimulai dari ibu kami. Marina yang memaksa kami memalsukan laporan. Clara ingin menghentikannya, tapi ibu mengancam akan memenjarakan kami semua. Randy menatap Adrian dengan kaget. Jadi Clara tahu semuanya dan karena itu dia dibunuh? Daniel terisak. Dia memintaku menyerahkan liontin itu ke polisi. Tapi malam itu, ibu datang lebih dulu. Sunyi. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Marina? Tanya Adrian perlahan. Daniel mengangguk, air mata bercampur hujan di wajahnya. Dia memukul Clara dengan patung kaca, aku melihatnya sendiri. Aku ingin menghentikannya, tapi dia menatapku dan berkata, kalau kau bicara, seluruh nama keluarga ini mati bersamamu. Adrian menatapnya lama. Dan setelah itu, Daniel menunduk. Aku mengambil liontin itu dan kabur. Aku ingin membawanya ke polisi, tapi aku takut. Aku pengecut, Adrian. Randy mendekat. Kau masih bisa memperbaikinya. Tapi sekarang Marina di mana? Daniel menghapus air matanya. Dia ada di gedung ini. Di lantai atas. Adrian dan Randy saling pandang, lalu berlari ke arah lift. Begitu pintu terbuka di lantai 8, mereka mendapati Marina Santoso berdiri di depan jendela besar menghadap kota, mengenakan jas hitam elegan, tangan kirinya memegang pistol. Aku tahu kalian akan datang, katanya tenang. Sudah berakhir, Bu Marina, kata Adrian. File sudah terbuka. Semua bukti sudah cukup. Marina tersenyum dingin. Kau pikir mudah menjatuhkan nama besar seperti Santoso? Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Ia menodongkan pistol, tapi Adrian tetap tak bergerak. Kau membunuh adikmu sendiri, katanya pelan. Untuk menutupi dosa masa lalu. Aku melindungi keluarga ini, teriak Marina. Kau pikir dunia bisnis itu suci? Ayahku dulu korup. Aku hanya meneruskan caranya agar kami tetap hidup. Randy maju sedikit. Turunkan senjatanya, Bu. Namun tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari belakang, Daniel muncul, menatap ibunya dengan air mata. Ibu, berhenti, katanya sambil mengangkat tangan. Aku sudah menyerahkan semuanya. Aku tidak mau hidup dengan kebohongan lagi. Marina berbalik. Matanya kosong. Kau mengkhianati ibumu sendiri? Tidak, jawab Daniel lirih. Aku hanya memilih untuk jujur. Marina menatapnya lama, lalu perlahan menurunkan pistol. Tapi sebelum sempat Adrian bergerak, ia mengangkat senjata itu lagi, menodongkan ke arah dirinya sendiri. Biarkan aku menebusnya dengan caraku, katanya pelan. Suara letusan pistol menggelegar, menggema di seluruh lantai. Marina terjatuh ke lantai, darah mengalir di antara jemarinya. Daniel menjerit, berlari memeluk tubuh ibunya. Adrian berdiri kaku, wajahnya tanpa ekspresi. Randy segera memanggil tim medis, tapi semuanya sudah terlambat. Hujan di luar belum berhenti. Di layar komputer, folder terakhir terbuka sendiri. Sebuah file video menampilkan sosok Clara Santoso, merekam pesan terakhirnya. Jika kau melihat ini, berarti aku gagal menyelamatkan keluarga kami. Tapi jangan salahkan siapapun. Kebenaran selalu datang meski terlambat. Adrian menatap layar itu lama. Cahaya biru dari monitor memantul di wajahnya yang lelah. Randy menatapnya pelan. Apa yang akan kau tulis di laporan? Adrian menjawab lirih, bahwa kebenaran memang datang tapi kadang, ia datang setelah semuanya hancur. Petir menyambar di luar jendela, menyinari ruangan penuh luka dan penyesalan. Dan di antara suara hujan, Detektif Adrian menutup map kasus liontin berdarah, menyadari satu hal, tak semua rahasia perlu dibuka, tapi setiap kebenaran yang disembunyikan akan selalu menemukan jalannya. Akhir sebuah namat. 3 hari setelah penembakan di kantor pusat Santoso Group, hujan berhenti. Kota Bandar Laksana kembali cerah, tapi udara masih menyimpan aroma logam dan kenangan pahit. Detektif Adrian Wiratama berdiri di tepi taman belakang villa, memandangi makam 2 batu nisan baru yang berdampingan,
Clara Santoso dan Marina Santoso. Di antara keduanya, tergeletak sebuah liontin emas yang kini tak lagi menyimpan rahasia, hanya sisa kenangan. Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Daniel Santoso, kini mengenakan pakaian sederhana dan tangan diborgol, berjalan diiringi dua petugas kepolisian. Adrian menoleh sejenak. Daniel menunduk, wajahnya tenang tapi kehilangan sinar masa lalu. Aku ingin melihat mereka untuk terakhir kali, katanya pelan. Adrian mengangguk, memberi isyarat pada petugas untuk menunggu di jauh. Daniel berlutut di depan nisan ibunya. Aku kira menjaga nama keluarga berarti menutupi aibnya. Tapi ternyata, menjaga nama baik berarti berani mengakui kesalahannya. Adrian menatapnya lama, lalu berkata pelan, kebenaran itu seperti hujan, Daniel. Kadang turun di waktu yang tak kita minta, tapi selalu membersihkan sesuatu yang kotor. Daniel tersenyum samar. Mungkin, tapi kadang hujan juga datang setelah semuanya hanyut. Mereka terdiam. Hanya suara angin yang lewat di sela pepohonan. Randy datang dari arah gerbang membawa map coklat. Adrian, laporan lengkap sudah selesai. Jaksa memutuskan, Daniel hanya akan jadi saksi utama. Semua dokumen penggelapan lama akan dibuka ke publik. Adrian menerima map itu, menatap langit. Jadi akhirnya nama besar itu benar-benar berakhir. Ya, kata Randy. Santoso Group resmi dibekukan. Tapi orang-orang akan selalu ingat kisah ini. Adrian tersenyum tipis. Biarlah mereka mengingat bukan nama besarnya, tapi pelajarannya. Ia menatap makam sekali lagi sebelum berbalik pergi. Namun langkahnya berhenti ketika melihat sesuatu berkilau di tanah. Sebutir pecahan kaca bening dari liontin itu, memantulkan cahaya matahari sore. Ia memungutnya perlahan, lalu memasukkannya ke dalam saku jas. Sebagian kebenaran memang harus disimpan, gumamnya pelan.